Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, saya boleh bilang dengan Pak Nafi, dengan Pak Abror, ini bayar utang. 3 bulan yang lalu saya belum sempat hadir, dan hari ini saya tetap hadir di forum kita ini. Ya, artinya sempat ada perbincangan-perbincangan yang masuk pada proyeksi, kalau kita berjuang di bidang politik, jangan sekedar rame-rame. Jago kita harus terdaftar dan jago kita harus dilantik. Itu baru menang. Setuju. Namanya menang itu dilantik, Bu, Pak. Bukan sekedar hidup si Anu, hidup si Anu, hidup si Anu. Tahu-tahu yang dilantik orang lain. Iya, makanya dari sekarang harus terus memperluas. Pertama, pesan saya sebelum masuk materi kita malam ini, saya akan masuk sebagaimana kemungkinan besok kita jumpa lagi insya Allah. Saya akan membahas tentang dilema mayoritas. Dilema mayoritas ini pernah muncul dalam bentuk lain bernama dilema Melayu. 1991 Mahathir Mohamad menulis buku tentang dilema Melayu. Ya. Di hari ini tentu saya berharap Bapak Ibu nanti materi kita bisa ditayangkan dan nanti bisa ditengok. Kalau tidak diperlukan penayangannya, yang menayangkan boleh dilihat, lihat orangnya sama aja. Ya, lihat materinya sama lihat orangnya, dua-duanya energinya sama. Ya, bangga energi persahabatan, energi silaturahim, energi saling mencintai sesama orang-orang yang ingin negeri ini perubahan. Walaupun saya ingin katakan kerja kita belum sebanding dengan kerja musuh. Ya, karena terakhir kita mendengar lagi korupsi di BRI itu berapa sekian ratus sekian ribu triliun. Bukan orang, tapi sistemnya membuat korupsinya terjadi gitu. Ya, jadi sekali lagi kita akan mulai. Bagaimana penayangannya nggak bisa di laptopnya? Hah? Oh bukan, ini kan kita mau bahas masalah materi. Baik, kalau gitu kita mulai saja, nanti kalau udah siap kita lihat ke sana. Mahathir Mohamad menurut pengetahuan saya masih hidup tapi memang sudah sangat tua. Dia menuliskan tentang dilema Melayu. Dan saya pada hari ini tidak akan membahas apapun kecuali silakan nanti di searching, dicari kenapa buku itu pernah ada. Hari ini saya akan menyampaikan tentang dilema mayoritas. Kalimat kuncinya adalah upaya merumuskan perang. Tentu di sini muslim semua Pak ya? Insya Allah. Nah, saya harap karena judul saya spesifik, upaya merumuskan peran umat. Sebetulnya kalau umat Islam itu mempunyai satu pemahaman connecting, tidak harus bersatu dalam bentuk struktur. Menurut saya menyatukan sesuatu dalam bentuk struktur itu justru menyelingkuhi satu sistem relasi hidup antar makhluk. Ibu kalau pergi ke kebun bunga, di kebun itu isinya melati semua, kira-kira seneng nggak? Seneng juga, cuman kok putih semua, wangi semua. Ya kan? Kalau ibu masuk ke kebun bunga, di sana ada bunga melati, warnanya putih, harum baunya, dan sering terasa di saat hari kematian. Dong, kan bunga-bunga ini melati pakai melati kan? Ada lagi yang warnanya merah. Nah, iya, kematian juga, pengantin juga. Karena temuan itu mungkin subjektif, saya tidak ingin menunjukkan rumus mati. Ketika ketemu bunga warnanya merah juga bagus dan mungkin ada wanginya juga, tapi jangan disentuh. Ada durinya. Nah, ada lagi bunga yang besar. Bunga itu besar, baunya alang-kepalang busuknya. Nah, semuanya namanya bunga. Nah, jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak terlalu lambat kita bisa melihat pembahasan penayangan. Saya akan mengawali dengan apa yang harus kita catat hari ini. Hari ini kita tidak cukup melakukan kerja-kerja regulatif, kerja-kerja akselerasi, dan kerja-kerja edukasi yang membuat kita bisa kembali mengulang kemenangan Pak Anies waktu memenangkan menjadi gubernur DKI Jakarta. Catat,
kekuatannya bukan pada pribadi beliau. Saya ingin mengatakan, saya sebagai anak Betawi asal Sumatera Barat, saya dikenal Alfian Tanjung Abbas, anak Betawi asal Sumatera. Ya, supaya Bapak dan Ibu semua juga perlu meluruskan niat. Perjuangan kita berkumpul dengan semangat yang sama, dan tadi terdengar sayup-sayup, ada yang mesti menjadi tenaga inti, panitia inti, tapi sekarang tidak ada di sini dan punya kegiatan lain di bulan yang akan datang. Walhal saya hanya pesankan, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Apa itu artinya? Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Perbaikilah persaudaraan kamu. Saya sering katakan di banyak kesempatan, kita bersatu saja belum tentu menang, apalagi kalau kita tidak bersatu. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak masuk ini kok jadi tausiah aja nih. Tidak. Saya ingin mengatakan pembahasan saya adalah pembahasan pengajian politik. Jadi hari ini saya ingin ajak semua mengerti, kita merasa sedang berbuat yang begitu heroik, padahal orang lain sudah siap. 2029 kalangan Cina sudah mematok bahwa gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia itu 60% dari kalangan Cina. 2029 mereka sudah mematok kemungkinannya adalah Ahok jadi presiden. Dan tadi saya berdebat dengan Pak Abror, tapi saya pikir nggak apa-apa berdebat, lihat saja. Saya malah melihat dipersiapkan di duet, ya. Jadi nanti presidennya Ahok, wakilnya adalah Haritanu. Loh, memangnya kita siap apa? Memang lo punya duit berapa? Ya, lo bisa nyogok yang warna coklat bagaimana? Negeri ini sangat tidak bisa dilihat ketika partai coklat bergerak, tidak ada yang bisa melawan. Tom Lembong itu logikanya apa? Orang tidak berbuat, orang tidak melakukan apa-apa, mengetahui akan ada yang korupsi. Yang korupsi yang nggak ditangkap, yang tahu akan korupsi divonis 4 tahun penjara. Itulah Indonesia. Ya kan? Jadi pada hari ini saya mengawali dulu, ada posisi pembahasan awal tentang komunitas potensial. Komunitas potensial kita tidak garap. Kalau hari ini silaturahimnya merupakan pengulangan dari 3 bulan yang lalu, berani tidak bahwa pertemuan yang akan datang kita pastikan Ibu dan Bapak semua bisa menghubungkan 2 pola, mau seperti yang sekarang atau buat pola pertemuan silaturahim dengan visi 2029, pesertanya 100% umur 17 sampai 40 tahun. Nah, alumni yang di sini pastikan jadi panitia, kalaupun tidak jadi panitia dipastikan akan mengirim anak, menantu dan ponakan. Kalau itu bisa dilakukan 3 bulan sekali, saya punya hitungan tidak bisa banyak itu. Dan saya siap hadir jadi peserta sekaligus kalau ada jadwal saya ikut ngisi, nggak apa. Minimal saya akan masuk pada formula-formula. Karena kelemahan kita ini tidak mencoba memahami kita ini udah ketinggalan jauh sama anak-anak. Ada barang baru, tab baru, handphone baru. Kita yang baru beli aja kebingungan Pak Abror. Tapi cucu kita yang umur 2 tahun udah baru sebentar. Coba cucu kita yang 2 tahun dalam hitungan menit sudah bisa main-main. Kalau kita lengah, dia bisa nonton yang aneh-aneh, dia bisa baca yang aneh-aneh. Betul tidak? Betul. Nah, kalau itu yang terjadi, mari kita sadari umur kita boleh tua, tapi visi dan idealisme kita tetap harus energik dan yakin. Oke? Baik, kita masuk berikutnya. Saya akan mengajak kita semua menyadari bahwa hidup ini adalah satu perjalanan yang masing-masing kita punya perspektif. Maka saya mengajak buat kita dengan judul kajian kita malam ini adalah dilema mayoritas, ada apa dengan orang-orang mayoritas. Maka saya mengajak yang pertama, kita membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional
dan konstitusional. Ini kalau ditayangkan lebih enak baca. Jadi yang pertama nih, kita semua duduk di ruangan ini, ayo jangan sampai kita lupa bahwa berjuang di bidang politik itu merupakan hal yang bersifat ibadah. Sadarkah kita berpolitik itu ibadah? Secara hukum dia adalah hukum fardu kifayah. Supaya mudah dipahami, fardu kifayah itu kegiatan yang tidak harus ada yang mengerjakannya. Kalau tidak ada sama sekali yang mengerjakannya, semua kita terkena dosa. Yang paling gampang, penyelenggaraan jenazah. Di komplek-komplek, di perumahan-perumahan itu yang paling sering terjadi, alhamdulillah sudah tertayangkan. Bapak Ibu boleh melihat ke layar, boleh membelakangi saya nggak apa-apa, miring-miring dikit nggak apa-apa. Sama, yang ditayang di depan situ dengan yang di sini sama. Baik ya, kita langsung saja. Next. Lanjut. Nah, pertama kita harus sampai pada pengertian reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya dan aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Pertanyaan saya yang serius. Di zaman kejayaan Islam ada banyak nggak pemerintahan setelah Rasulullah sampai para khilafah-khilafah yang ada? Banyak apa tidak? Ada yang perempuan nggak? Tidak. Nabi kita yang 25 diwajibkan hafal, laki-laki semua ya. Ada yang perempuan nggak? Ibu-ibu pengen marah. Nah itu persoalan hari ini. Saya perempuan, saya juga bisa kalahin laki-laki. Itu kalimat itu sering muncul di kalangan perempuan-perempuan yang biasanya satu, sekolahnya tinggi, profesor doktor, dua, kaya. Ya, orang kalau udah kaya. Jadi ada sebuah hadis menyebutkan halakatir rijal hina atatin nisa. Jadi perempuan itu bukan di sini, perempuannya semuanya buat semua. Secara sosiologis, secara antropologis, perempuan atau wanita, kalau dia punya kelebihan yang dia rasain secara kuat, dia akan sampai kepada batas tidak ada lagi menghormati. Jadi sering saya katakan, hari ini ada rumah tangga yang kira-kira mawadah, samawah. Emang ada rumah yang sakinah mawadah orang hari ini ada? Gak ada. Kalau menurut saya hanya seolah-olah aja. Slogan. Terlalu banyak keluarga yang sebetulnya berpuluh tahun hampir pecah hanya karena malu dengan anak, malu dengan tetangga, malu dengan teman, akhirnya dipertahankan. Padahal hari ke hari suasananya sudah tidak ada lagi yang penuh dengan keharmonisan dan cinta. Betul. Oh, maksudnya apa nih Ustaz? Nyindir siapa nih Ustaz? Tidak, saya ingin mengatakan, kalau Anda betul rumah tangga Anda akur, pastikan Anda dengan istri dan suami Anda mesra sampai batas umur malaikat mencabut nyawa. Pertanyaan ibu sekarang, acung tangan. Siapa yang kalau di rumah suaminya masih suka nyuapin makan buat ibu? Ada Ustaz, kalau saya lagi sakit. Ya. Salah itu Bu. Hadis Rasulullah, apabila seorang suami dalam suasana dia menyuapi istrinya, maka dia dimuliakan Allah karena dialah laki-laki yang akhlaknya paling baik. Pertanyaannya, ada tidak yang suami suka nyuapin? Udah nanti kita panggil Agi atau guru-guru yang lain. Saya hanya ingin mengajak semua memahami sesungguhnya gini, energi kemesraan, energi romantisme itu akan menjadi energi yang terjaga kuat kalau itu dipegang oleh orang-orang yang dalam dunia bergerak. Ya. Oke, saya nanti kepanjangan memberikan ilustrasi. Kita teruskan. Jadi poin pertama, ajaran Islam atau kita, keberislaman kita perlu membutuhkan reorientasi pemahaman Islam menurut sumber aslinya, aplikasi sistem Islam secara profesional dan konstitusional. Ya, contoh, suatu hari ada orang mencari saya ke rumah, pengurus masjid, mau minta ngisi pengajian. Istri saya bilang, maaf Pak, suami saya belum pulang. Itu kira-kira umur saya masih 30-an lah ya. Itu 20-30 tahun yang lalu. Saya udah tua Bu, cucu saya baru 6. Iya, kalau penampakannya agak muda-muda dikit nggak apa-apa. Disyukurin aja sambil ngeliatin, udah tua juga ya. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita hari ini melihat nggak mungkin menang kalau pakai partai Islam.
Saya terlalu sering dengan tuh omongan yang dia membanggakan Islam sekaligus memberaki Islam. Ya. Itu ada cara berpikir yang antagonisme yang tidak menunjukkan bahwa kemenangan itu sebuah kepastian ketika Allah sampai pada batas ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit. Bagaimana agar Allah menolong kita? Benar niatnya, benar caranya, benar tujuannya. Ya, saya sempat 2 kali ngobrol agak mendalam dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Yang saya sayangkan gerakan-gerakan pendukungan yang dilakukan di mana-mana itu lebih banyak karnaval dan maaf ya kalau Betawi bilang banyak kayak topeng monyet. Udah sering ketemu tapi minta foto mulu. Udah foto berapa kali, udah bisa nggak usah foto lagi. Pastikan ibu bisa mengendalikan 500 majlis taklim ibu-ibu yang ibu pegang kalau ketua pengajian di kecamatan mana. Kok semua bekerja kita kumpul begini tinggal laporan semua. Itu yang membuat kita bisa mengalahkan Ahok dengan Pak Anies pada tahun 2017. Cuma satu denotatornya, cuma satu tombolnya bernama Hajah Nurdiati Ahmad. Dialah yang memobilisir ibu-ibu di Jakarta Pusat. Ya, 44 ibu-ibu, 44 sedikit, tapi satu ibu-ibu itu rata-rata pengisi pengajian di 38 majlis taklim yang berbeda. Ibu yang lain ngisi di pengajian sebulan penuh itu 99 pengajian. 44 ibu-ibu yang berkumpul sama mengomandokan sekitar 700 sampai 800 majlis taklim ibu-ibu. Setelah terkumpul semua, dia telepon, dia panggil Alfian tanya, Alfian, kamu kesini. Ampun, dia yang ngumpulin, saya yang disuruh ngomporin. Ya, alhamdulillah, saya memang aktivis politik dari dulu. Jadi ibu-ibu itu, ibu mau ingat kalau kasus Jakarta dulu, Ahok, gua enggak suka sama sembako lo, dipulangkan sembako. Amplop-amplop yang tebal-tebal yang mungkin isinya 5 sampai 10 juta itu oleh para ibu-ibu itu dikembalikan. Nah, kalau itu mau terjadi pada jaringan kita secara nasional, kita dulu yang ada di ruangan ini. Datanglah, nanti 3 bulan kita nabung sekarang. Tabungan kita, paling kalau kita mau 3 bulan bisa lah ketemu misalnya 2 juta, 3 juta. Ibu nggak usah datang lagi kalau nggak jadi panitia. Dengan uang ini saya akan mengirim 10 anak untuk silaturahmi. Kalau ini bisa kita mainkan, nah di samping para pengurus yang lain, ayo pahami, undang-undang pemilu kita udah berubah. Tanggalnya berubah, caranya berubah, mekanismenya berubah. Dulu kita mati-matian meminta agar 0%, ya kan? Sekarang sudah 0%, tapi yang berpotensi menang orang Cina. Dia punya duit, Pak. Duitnya nggak terukur karena uangnya nyetak sendiri. Tidak lelucon. Saya di penjara itu ketemu dengan orang yang ditahan karena kasus pemalsuan uang. Jadi pemalsuan uang itu, Pak Abror, uang itu asli tapi palsu, palsu tapi asli. Aspal. Jadi kalau dibawa ke detektor itu tetap nggak ini, tetap asli. Dan itulah kerjaan politik sejak zaman dulu. Penguasa-penguasa itu punya divisi yang memproduksi uang palsu. Nanti kalau ada yang ditangkap, si fulan itu cuma tumbal aja. Nah makanya kalau sampai uang itu tidak laku seperti kasus Jakarta, lewat. Yang kedua, kita perlu punya kekuatan orang-orang yang menjaga pintu langit setiap 24 jam, selama 24 jam. Yang rajin sholat malam, jangan-jangan cuma istrinya Pak Anies. Yang lain sholat malam ya banyak juga doa, tapi doain yang lain dulu. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya nggak kawin lagi, ya Allah. Ya, iya. Itu kan salah satu doa ibu-ibu tuh. Kalau kita doa tuh banyak yang amin tuh, amin. Hah? Ibu, mohon maaf ya, nggak usah pakai gagah-gagahan. Jaringan gereja itu selama musim pemilihan, seluruh gereja-gereja setan itu memanggil iblis dan setan selama 24 jam, lebih dari 100 hari. Apa ibu jaga wudhu ibu? Apa ibu jaga sholat malam ibu? Apa ibu jaga ibu yang lain? Ya, itu klaim. Kalau itu kita lakukan, kita menang. Karena permainan-permainan, kalau buka saya pengalaman saya berpolitik, banyak orang sampai di TPS itu gak ada gambar Pak Anies. Itu kan harus yang saya nggak punya ilmunya.
Iya, dan itu ada. Sekarang siapa yang ahli? Nanti kalau udah katakan kan pemilu 2029 tuh. Nah itu nanti tahun-tahun 2028 mesti ada pertemuan khusus tim advance agar diisi oleh yang mengerti itu. Pilihan yang paling aman Pak Amron bukan mengundang beliau. Nah ini mulai ngomong Anies terus ini. Saya tidak ingat Sektor. Jadi gini ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin katakan pertemuan saya, jangan Anda menganggap saya dipesan sponsori oleh Pak Abror atau tidak. Malah di mobil saya berdebat terus. Karena kita harus ingat, dalam perjalanan hidup itu ada kalimatus syahadat. Kalau kita muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pilih gimana? Soekarno atau Muhammad? Ingat nggak ada yang ngomong begitu? Batal syahadatnya. Pilih mana? Rasulullah atau Anies Rashid Baswedan? Nah itu penting. Jangan sampai Anda begitu marah ketika saya pernah menyebut bahwa salah satu putri beliau tidak berjilbab. Ibu-ibu membenci saya, menganggap saya musuh beliau. Faktanya ada tidak anak yang nggak pakai jilbab? Ya itu dulu. Oh kemudian caranya ada yang bagian pendekatan, ada yang memeluknya, ada yang mendoakan, gitu dong. Ini kita ini kadang-kadang kalau udah suka dengan seseorang, sedikit udah meritik dikit ya nggak musuh. Kalau pun tak bunuh si Alfian. Saya sampai dibenci tuh. Saya tahu orang itu mana-mana menghina, menyebarkan omongan yang nggak benar tentang. Saya tahu orang, tapi nggak penting saya buang, nggak ada gunanya juga. Cuma maksud saya luruskan niat, benarkan cara, fokuskan tujuan. Kemenangan tidak akan pernah diperoleh bagi orang yang tidak merancang kemenangan. Takbir. Baik, jadi yang pertama next. Nah, yang berikutnya adalah perlu membangun relasi unsur-unsur umat Islam, prosesi internalisasi pemahaman hakikat penerapan Islam di Indonesia maupun secara internasional. Ya. Tidak maksimalnya kita memanfaatkan Habib Rizik dan jaringannya itu membuat kita sampai tidak cukup kuat. Saya sudah harus survei, saya ini dosen Muhammadiyah. Di dalam kampusnya mereka bilang jangan sampai Habib Rizik itu dijadikan. Nah, kita kan tidak memainkan itu. Dihajar segar format baklawian itu kan. Saya juga nggak berani ngomong terus. Jangan-jangan saya dibilang jongosnya Habib lah. Halo. Nah, ini penayangan ada Ahmad. Jadi yang kedua adalah membangun relasi antar umat Islam dengan internalisasi. Jadi jangan bilang oh kita kalau nggak curang nggak menang, nggak ada cerita. Menang itu bisa dilakukan tanpa harus berbuat curang. Cara yang terbaik adalah mendeteksi dini orang yang curang. Perangi orang yang curang itu. Mau dibunuh kita bunuh sekalian dia. Kalau memang curang, kita punya buktinya, kita punya fotonya, kita punya rekamannya. Ya kita dicurangin diem. Bila udah dicurangin itu Kodari kemarin tanggal 5 Januari mengumumkan 58%. Kita udah menang dari dilantik. Baru teriak-teriak buat apaan? Kan orang bilang sirik tanda tak mampu. Makanya ketika betul itu serbu videonya, rekamannya, lapor langsung ke Barreskrim, langsung kerja tim begitu kerjanya. Masa mau mengulangi peristiwa 21-22 Mei yang lalu tahun 2019? Emang pendukung Pak Anies benci sama Pak Prabowo? Bohong. Dulu 2019 Pak Ibu dukung Prabowo, 2014 juga kan dukung. Kan doanya belum pernah dicabut. Tenang aja Prabowo menang, orang didoain loh sama ibu kan doa selalu lah. Ya Allah menangkan Pak Prabowo ya Allah. Ketika menang itu kan doa itu hak prerogatif Allah. Jadi Anda mendoakan 2014, doakan 2019, jadinya 2024. Lalu sekarang ada ustadz dianggap cenderung pada Pak Prabowo, nggak dipanggil buat ngisi acara ini. Nggak boleh begitu kali. Saya nggak tahu, nebak-nebak doang. Itu gawat nih, bahaya. Jangan-jangan nih dukun nih, dukun politik nih. Nggak. Mudah-mudahan semua semangat. Saya mau tes dulu Pak Bro, terus ini. Tos.
Nggak khawatir harus ngomong gini, waduh khawatir nih, terpecah. Nggak usah, kita sekarang udah siap memenangkan yang kemudian, tapi jangan bermusuhan dengan yang sekarang. Dalam ilmu politik, kita nggak boleh menambah jumlah area pertempuran. Nggak bisa. Kalau sampai di ruangan ini caci maki. Kalau Jokowi itu wajib ditangkap. Bahkan kalau Anda dengar ini YouTube saya, dia pantas dihukum 17.000 tahun penjara. Bukan nggak dihukum, kan kita ini belum menuntut. Bisa nggak kita kan gini, rumus dari kalangan tentara, ya. Saya buka saja, bukan rahasia, cuma jarang dibahas. Kalau demonstrasinya cuma 10.000, 20.000, 100.000, dia tetap akan cari siapa yang mau ditangkap. Tapi kalau sampai 1 juta orang yang demonstrasi untuk menangkap Jokowi dan memecat Gibran, itu sudah jadi rumus di kalangan intelijen tentara. Kami akan bersama dengan demonstran. Ya kan, tepuk tangan, orang yang turun cuma 200 orang, giliran turun. Ya, saya tidak melarang tepuk tangan ya, tapi coba kita realistis. Bisa nggak kita benar-benar turun 1 juta orang? Orangnya ada, maunya ada, tapi nggak bisa dihadap polsek, dihadap gitu. Nah itu kan kerjaan para tokoh-tokoh nih, mendatangi ke polseknya baik-baik. Kalau demonya tanggal 30, sejak tanggal 1 tuh udah temuin baik-baik. Di beberapa daerah, bahkan Sumatera Barat aja tuh, waktu 212 tuh bisa kirim berapa pesawat. Oke, saya berharap hari ini saya bisa selesai menjelang jam 9 atau jam 9. Ya, kita sampai jam 9 sampai jam setengah 10. Ya kira-kira jam 9 lebih dikit, jangan lebih banyak. Nanti kalau tidurnya kemalaman, ntar ibu sholat malamnya ngantuk. Ya. Jadi kalau saya kasih rumus penting buat semua, kemenangan kita tidak boleh terpecah bahwa itu pasti atas pertolongan Allah. Yang perlu kita rumuskan adalah bagaimana kita mematut diri Allah menolong kita. Ini mungkin dalam bentuk khusus saya minta nanti apakah Mas Abror dan kawan-kawan mungkin terbatas betul segera bisa audiensi dengan Ustaz Adi Hidayat. Saya menangkap beliau ini sebenarnya punya tips khusus ya, tapi beliau nggak akan pernah ngomong terbuka. Itu harus dicari. Ya, saya kan filsafat pendidikan. Saya membaca ini beliau ini, cuman juga ibu-ibu nggak usah pada minta ikut. Ya, berapa orang mau ikut berembuk dulu. Nah, kalaupun sudah dapat jangan dipidatoin lagi. Menurut Ustaz Adi Hidayat gini. Ya, saya tahu walaupun beliau jauh dari saya, bahwa saya umurnya kan belum 40 tahun. Masih muda, ya. Tapi pinter banget. Nah, iya. Ya, tapi kan kalau nggak pernah bisa ketemu sama kita repot juga ya. Nah, makanya saya tadi usulnya jangan minta tablik akbar. Dia nggak bakal cerita, dia paling ceritanya ntar ada 250 orang akan ada beasiswa gratis. Yang penting bahasa Arabnya aktif. Kalau yang tidak aktif jangan coba-coba daftar. Kasihan deh lu. Nah ya, saya udah kasih bisikin tuh satu. Habib Rizik jangan lupa. Ya. Orang nggak paham Habib Rizik ini. Kebetulan Habib Rizik sama saya ini sama. Apa namanya, DNA-nya sama. Sama-sama anak Petamburan. Sama anak Tangerang. Jadi saya kecil itu di Petamburan Gang 1, Habib Rizik Gang 3. Menjelang SMP SMA, Habib Rizik pindah ke Perumnas Tangerang Jalan Labu, saya Jalan Sawo. Yang cerita ini bukan saya, justru beliau. Ketika ada forum orang banyak, ini Ustaz Alfian nih teman kecil aneh ya, cuman beda pinteran beliau, agamanya lebih bagus. Kalau saya tadi udah cerita soal cabut pentil di jalan nih, berarti bisa tertangkap ya Mas Abror. Kenapa itu jadi klik begitu? Karena kita nggak ngomong banyak. Baik, kita teruskan dan saya batasi waktu, tidak membatasi pencapaian materinya karena tidak cukup. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari lihat penampakan. Pemberdayaan komunitas masa awal masuknya Islam abad ke-7, masa penjajahan silih berganti Belanda, Inggris, dan Jepang, hingga masa reformasi umat Islam jadi objek, belum menjadi subjek. Hal ini merupakan kerja perjuangan yang sistematis, militan, cerdas, dan tuntas. Itu kata kuncinya. Jadi
Jadi jangan sampai pertemuan seperti ini berjalan terus per 3 bulan atau per 1 waktu disepakati, lalu berjalan cuma mau kemana?